Halo, assalamualaikum teman-teman yang follow saya di Instagram. Mungkin lihat story saya tentang sebuah headphone yang jadi daily driver saya ternyata udah mulai usang ya. Lumrah sih sebetulnya karena bahannya si ear cup-nya itu dari synthetic leather. Nah, kebetulan di Cimahi baru saja tiba sebuah headphone gaming. Ya, saya pakai headphone gaming ya buat ngedit video, dengerin musik sama kerjaan sehari-hari, termasuk kalau meeting online atau Zoom ya. Karena ada mikrofonnya sudah include di headphone-nya, jadi tinggal pakai ya kalau mau ngomong atau mau video call gitu ya. Nah, ini adalah Logitech G335, sebuah headphone gaming yang punya kata kunci atau keywordnya adalah ringan. Ini katanya dikhususkan buat mereka yang ukuran kepalanya juga lebih kecil ya. Kamu bisa lihat di sini, dia punya desain dengan headband suspension gitu. Ini bisa dibolak-balik warnanya. Kemudian bisa di-adjust juga, size-nya nih ada dua ya, bisa digeser-geser, dua di kiri, dua di kanan, berarti total 4 kombinasi ya size-nya. Kemudian katanya bahannya itu sebagian dari bahan daur ulang juga. Kalau buat harga, ya nggak jauh-jauh lah ya, nggak akan sampai 1 juta, nggak akan tembus 1 juta harganya. Silahkan cek saja di link di deskripsi video ini. Kita akan unbox, kebetulan ini adalah warna baru, hijau mint, seperti ini. Sebelumnya sudah ada warna hitam dan putih. Nah, ini adalah headphone gaming berkabel. Kalau buat ngedit, saya masih mengandalkan yang berkabel ya. Ini kan penampilannya kece nih, stand out ya. Termasuk karena si ear cups-nya ini menggunakan bahan memory foam. Bukan dari synthetic leather, jadi lebih lebih tahan lama ya. Umurnya sampai mungkin nanti udah mulai usang. Kemasannya seperti ini, keren. Dan, oh ya, di bagian belakang kita bisa lihat beberapa highlight fiturnya. Dia punya volume control berupa roller button seperti ini. Ini juga sangat saya suka karena buat ngatur volume, saya nggak harus buka aplikasi, buka setting, atau tekan-tekan tombol di keyboard ya. Jadi cukup di roller di sini aja. Kalau mau di mute, tiba-tiba misalkan lagi kerja ada yang manggil, saya bisa langsung kecilkan suaranya. Kemudian punya mikrofon juga. Dan yang menarik adalah mikrofonnya kalau kita lipat ke atas, katanya langsung otomatis mute. Kemudian beratnya ini 240 gram. Kemudian drivernya neodymium 40 mm dan kabelnya nanti jacknya 3,5 mm ya. Soft suspension strap has a barely there feel. Jadi kayak nggak pakai katanya. Nanti kita coba di ukuran kepala saya yang besar apakah masih muat juga, atau mungkin kalau nggak muat bisa jadi si strapsnya ini bisa dilepas kali ya. Saya cukup pakai frame plastiknya saja. Ya benar, 240 gram. Ya, sisanya udah kayak biasa kali ya. Nanti akan saya coba untuk karakter suaranya, apakah bombastis buat gaming. Kalau delay sih nggak usah ya, karena ini berkabel, pasti minim banget delaynya atau nggak ada delay. Dan yang mau saya coba adalah mikrofonnya. Nanti kita connect ke laptop ya, buat ngetes perekaman audio dengan mikrofon dari Logitech G335 ini. Bentar, saya harus keluarkan dulu. Ya, ini dia. Tereng, teng, teng. Di sini udah habis ya. Kita bisa lihat di kamera atas, ya, di dalamnya seperti ini ada tulisan Keep Playing. Ini sebuah partisi yang isinya adalah, oh ternyata yang di dalam partisi barusan itu splitter ya. Ini buat dicolokin ke PC atau laptop yang masih dua colokannya atau jacknya terpisah antara input dan output. Kemudian di situ ada juga ini, buku manualnya, Important Safety Compliance and Warranty, sama kartu garansi ya di sini ya. Ya, di dalamnya langsung headphone-nya, dan untuk melepasnya kita harus sobek di sini. Ya, tidak ada cara lain selain menyobeknya. Jadi kalau sudah disobek udah nggak segel ya. Dan kita akan lepaskan kabelnya yang masuk ke bagian sini. Oh iya, kabelnya digulung. Kalau di sini nggak ada apa-apa sepertinya. Ya udah, headphone aja ya. Bentar, ada yang terlupakan. Seperti G435 kemarin, dia juga dapat sebuah stiker logo Logitech G. Silakan dilihat dari kamera atas untuk penampakannya langsung. Wow, warna mintnya ini masuk banget ke anak muda ya. Cewek cowok bisa, dan ini bisa di-expand. Ukurannya bisa diperbesar sedikit. Tuh, digeser. Dan ya, ini bisa ngikutin lekuk inilah ya, lekuk telinga atau kepala kita. Serta masih bisa berubah-ubah bentuknya, arahnya masih bisa dipas-pasin lah. Kemudian di sini, ini letak tangkai mikrofonnya. Oh iya, ada ini ya, ada kayak stop gitu, jadi kayak bunyi jeklek. Nah, kalau udah bunyi, pas dikatasin, itu berarti mikrofonnya di mute. Kalau pas diturunin, bunyi, mikrofonnya menyala. Jadi hati-hati ya,
mute dan unmute-nya. Sangat simpel, tapi hati-hati kalau misalkan nggak sadar tiba-tiba kamu turunin mikrofonnya. Padahal lagi nggak pengen suaranya kedengeran. Nah, ini strapnya, kita akan coba lepas. Oh iya, lembut banget strapnya. Dan mudah banget lepas pasangnya ya. Bahannya juga lentur banget. Ya, warnanya juga seperti ini. Ini antara warna shocking tapi rada pastel juga ya. Oke. Nah, saya akan coba dulu pakai, lihat di kamera depan. Nah, ini kalau tanpa headband-nya. Buat di saya cukup banget. Jadi, buat ukuran kepala besar sepertinya tanpa strap aja pakainya ya. Dan extend atau expand sampai ukuran paling mentok. Nah, kalau misalkan pakai headband-nya, apakah saya muat? Ini harus dicoba dulu nih. Ya, masih muat banget. Jadi headband-nya sebetulnya malah akan membantu buat mereka yang kepalanya lebih kecil. Kamu adjust pasangnya di ukuran yang lebih bawah, biar lebih nahan ke kepala ya. Buat mereka yang ukuran kepalanya lebih kecil, harusnya ini berguna nih, si headband-nya ini. Kalau bahan, ini ringan banget, beneran kerasa. Nggak pakai, serius. Hampir, iya, lebih ringan dibandingkan G435 kemarin yang wireless. Tinggal mungkin ini bebannya ada dari kabel. Kabelnya warna mint juga. Dan habis ini kita akan coba merekam suara dengan headphone ini. Ya, tadi saya ngomong pasti nggak kedengeran kan, karena mikrofonnya masih ke atas. Sekarang mikrofonnya udah diturunin ke bawah, udah jekrek, dan mute-nya berhenti. Jadi udah ngerekam ya. Saya ngeliat di aplikasi Audacity ini gain-nya cukup banget, hampir mentok-mentok ke atas terus, tapi sepertinya kurang bulat kalau ngelihat dari sound wave-nya ya. Tapi teman-teman silakan nilai sendiri. Untuk mikrofonnya seperti ini, apakah bagus? Buat misalkan streaming, karena ini juga sudah Discord certified ya. Oke, biasanya sih bagus kalau headphone gaming yang ada mikrofonnya kayak gini. Apalagi ini harganya juga lumayan sih ya. Tapi masih tergolong terjangkau banget untuk teman-teman yang gamer sekali ya. Apalagi yang udah profesional, terjangkau lah ya segini. Dan ini enak banget di telinga, di kepala, nggak menjepit. Jadi kayak nggak pakai, beneran, ringan banget. Mungkin ya, isolasi tidak terlalu bagus jadinya, karena kurang menancap, kurang mencengkram, tapi jadinya nggak akan gampang keringetan, dan juga nggak gampang capek atau gampang sakit kejepit ya. Oke, kita kembali ke mikrofon saya yang ini. Oke, gimana perbedaan suaranya untuk perekaman audio dengan headphone ini? Ini pakai lavalier sekarang, silahkan dibandingkan dengan yang barusan, kira-kira jauh nggak grade suaranya atau level suaranya, atau malah bisa dipakai buat bikin konten nih. Oke, sekarang saya akan coba dulu dengarkan beberapa musik sama ya gaming sedikit di sebuah smartphone. Nanti kita masuk ke kesimpulan kalau gitu. Oke, habis ngetes surround sound-nya ya, yang pakai 7.1 channel dan sesuai ekspektasi saya buat sebuah headphone gaming, suaranya jelas banget ya, virtualisasi arahnya. Right front, right surround, back itu kerasa banget bedanya. Dan separasi instrumen juga terdengar dengan jelas, meskipun memang untuk karakter suara cenderung ngebass. Bassnya punchy banget, nonjok banget. Powernya ada banget, bombastis lah ya. Malah kalau dibandingkan dengan G435 kemarin, ini jauh lebih bombastis. Mungkin salah satu alasannya karena berkabel. Ngaruh nggak sih? Apa dari drivernya aja nih yang ngaruh? Suara di bagian mid itu terdengar cukup clear, cuma jelas kedorong banget sama bassnya tadi ya. Jadi dramatis banget suaranya, tapi jelas tidak natural. Lebih kerasa kedorong, lebih kerasa ya dramatis, bombastis tadi. Jadi jelas bukan buat yang pengen nikmatin musik-musik klasik mungkin. Kalau musik klasik ya cari ini aja, headphone buat musik atau headphone buat audiophile. Karena ini buat headphone gaming, jadinya saya bilang mantap. Karena karakternya sesuai dengan yang diharapkan ketika main game kan harus lively banget tuh. Harus bombastis banget. Sebisa mungkin suaranya tuh nyata ya, kayak kita kalau nonton film di bioskop. Dan silakan disimak lagi penampakannya. Ini kalau kamu nggak terlalu suka dengan warna yang mencolok seperti ini, warna putihnya juga ada, hitamnya juga ada. Kemudian juga tadi saya sempat ngetes untuk
ini bass shaker testnya. Jadi driver quality test ya. Di frekuensi yang rada low, nggak rada low, low banget malah. Awal-awal sama akhir-akhir pengetesan, kerasa sedikit rattle. Jadi rada longgar sedikit, tapi di frekuensi yang low banget. Di mid, di high itu udah aman, sempurna lah ya. Tapi kalau di frekuensi yang low banget, kerasa ada rattle sedikit. Masih oke menurut saya, karena mungkin kita juga nggak akan dengerin suara-suara serendah itu kalau lagi main game atau lagi musik, atau mungkin fokusnya juga udah nggak ke detail kayak gitu lagi ya, kalau udah fokus main atau fokus dengerin musik. So, ini dia Logitech G335 yang akhirnya akan saya pakai buat nerusin cari cuan, ngedit, nonton, hiburan, dan buat komunikasi, karena sampai sekarang juga saya masih sering menghadiri acara launching online ya di Zoom. Malah belum pernah ikut launching yang offline, semoga nanti ada lagi undangan ke Jakarta. Nah, kita akan coba dengerin hasil perekaman mikrofonnya di loudspeaker dari laptop saya. Ya, tadi saya ngomong pasti nggak kedengeran kan, karena mikrofonnya masih ke atas. Sekarang mikrofonnya udah diturunin ke bawah. Cukup segitu aja. Bagus, mikrofonnya bagus, natural banget, dan juga clear ya, karena ini bukan wireless, jadi tidak ada interferensi sinyal, nggak putus-putus juga, dan berbobot suaranya, serta natural, dan detailnya dapet. Nggak ada karakter suara robot, itu minim banget lah ya segini. So, buat kamu yang tertarik dengan headphone yang sama yang akan saya gunakan ke depannya buat cari cuan, cek saja link di deskripsi video ini. Ini namanya Logitech G335 yang punya spek highlight atau keunggulan di keringanannya. Keringanan. Hukuman kali keringanan. Maksudnya bobotnya yang ringan banget ya, cuma 240 gram. Dan bisa dipakai juga sama kamu yang ukuran kepalanya lebih kecil karena ada bantuan ini nih. Adjustable headband support ya. Ini bisa dikecilin, bisa diturunin ya, biar lebih kecil lagi ukurannya. Dan juga si housingnya ini bisa dikecilin juga. Jangan lupa, yang menarik lagi adalah mikrofonnya yang auto mute ketika dilipat ke atas seperti ini. Buka ke bawah sampai terdengar jekrek gitu ya. Itu auto mikrofonnya menyala. Kurang keren gimana lagi coba fitur kayak gini. Sip, mantap lah Logitech ya. Kita akan tutup videonya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.